إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi yang mulia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Maka setelah Ramadan berlalu, ketika sudah masuk bulan Syawal ini, maka manusia akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, orang yang setelah Ramadan berubah menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan. Lebih baik akhlaknya, lebih taat ibadahnya, lebih banyak amal solehnya, dan lebih takut berbuat dosanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok yang pertama ini. Karena inilah ciri-ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah. Salah satu ciri orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, yaitu tetap istiqamah menjaga ketakwaan dan ketaatannya setelah selesai bulan Ramadan. Dulu ketika Ramadan kita berpuasa, maka masuk bulan Syawal ini lanjutkan dengan puasa 6 hari yang keutamaannya kata Nabi, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri. Siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti ia berpuasa 1 tahun penuh. Tidak harus berurutan harinya. Dulu selama Ramadan rajin salat berjamaah ke masjid, maka setelah Ramadan tetap rajin salat berjamaah ke masjidnya. Dulu ketika Ramadan rajin tarawih dan witirnya, maka setelah Ramadan kita lanjutkan dengan tahajudnya. Salat-salat sunat lainnya tetap kita jaga dan kita pertahankan. Kalau ketika Ramadan rajin kita bersedekah, maka setelah Ramadan harus tetap banyak sedekahnya. Ketika Ramadan rajin baca Quran, maka setelah Ramadan terus kita pertahankan baca Al-Qurannya setiap hari. Kalau ketika Ramadan kita takut membicarakan aib orang lain, takut berkata dusta, maka setelah Ramadan kita pertahankan rasa takut itu. Takut kita bermaksiat dan berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Ramadan tetap kita jauhi segala maksiat dan segala dosa. Kalau semua ini bisa kita lakukan, maka insyaallah kita termasuk orang-orang yang berhasil mencapai tujuan dari ibadah puasa, yaitu membentuk pribadi yang bertakwa. Selanjutnya kelompok yang kedua, orang-orang yang sebelum Ramadan suka berbuat dosa, lalai dalam beribadah, lebih banyak melakukan perbuatan sia-sia. Tapi ketika datang bulan Ramadan, mereka berhenti dari perbuatan dosa, menjauhi perbuatan maksiat, ikut berpuasa, jadi rajin ke masjidnya, banyak amalnya.
Namun sayang, setelah Ramadan berlalu, tak bisa istiqamah dengan ketaatannya, tak bisa menjaga ketakwaannya, sehingga ia kembali seperti semula, kembali lalai, kembali malas beribadah, kembali melakukan dosa dan kemaksiatan. Jangan sampai kita termasuk dalam kelompok yang kedua ini, karena mungkin inilah orang-orang yang disebutkan Nabi dalam hadisnya, riwayat Imam Ahmad, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'. Banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar saja. Puasa yang ia kerjakan sia-sia, tak diterima Allah, tak bernilai karena tak bisa merubahnya menjadi lebih baik, tak bisa menjadikannya orang yang selalu takut kepada Allah. Ini adalah kelompok orang-orang yang ketaatannya hanyalah musiman saja. Padahal bulan Ramadan bukanlah sekedar bulan untuk menumpuk amal, tapi Ramadan adalah bulan melatih diri kita untuk beramal, melatih diri untuk takut kepada Allah. Takut kita makan dan minum, takut kita membicarakan aib orang lain, berkata dusta, takut hati berprasangka buruk kepada orang lain. Meskipun kita sedang sendirian, tak ada yang mengawal dan memperhatikan, tapi semua itu takut kita lakukan. Maka setelah 30 hari ditanamkan rasa takut itu, harusnya rasa takut itu juga bisa kita bawa keluar dari Ramadan, masuk ke bulan Syawal ini. Kita bawa dan kita jaga sampai kita mati. Jangan sampai ketika Ramadan selesai pula ketaatan kita kepada Allah. Jangan sampai dengan masuknya bulan Syawal kembali pula kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kembali melakukan dosa dan kejahatan. Berarti gagal pendidikan Ramadan yang telah kita tempuh 1 bulan lamanya. Percuma semua amal ibadah yang kita lakukan kalau ternyata tidak membawa perubahan pada diri kita. Bulan Ramadan memang musimnya kebaikan, memang waktunya memperbanyak amal ibadah, tapi bukan berarti kita beribadah, kita taatnya hanya di saat bulan Ramadan saja. Karena Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan, Dia juga Tuhan yang kita sembah di luar Ramadan. Maka yang paling penting agar kita tidak termasuk kelompok yang kedua ini adalah istiqamah, menjaga ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kelompok yang ketiga, orang-orang yang sebelum Ramadan, ketika Ramadan dan setelah Ramadan mereka sama saja, tetap lalai, tetap berbuat dosa, tetap sombong dengan kemungkarannya, tetap larut dalam kemaksiatannya. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak menghormati bulan Ramadan, tak mau tahu dengan bulan Ramadan. Padahal bulan Ramadan adalah musimnya kebaikan, kesempatan terbaik untuk bertaubat dan beramal soleh. Tapi ia biarkan berlalu begitu saja. Namun meskipun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap masih sayang kepada hambanya. Dalam surat Fatir ayat 45 Allah tegaskan, walau yu'akhizullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbah. Sekiranya Allah menghukum manusia karena perbuatan dosa yang telah mereka lakukan, niscaya tidak akan tersisa satupun yang hidup di bumi ini. Seandainya Allah mau, dengan sangat mudah seketika bisa Allah timpakan azab kepada orang-orang yang ingkar itu. Dalam sekedip mata bisa Allah hancurkan orang-orang yang sombong itu. Dalam sedetik saja bisa Allah matikan semua para pelaku dosa dan maksiat itu. Namun sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah lebih dulu tercurah untuk hambanya. Allah tangguhkan hukumannya untuk orang-orang yang berbuat dosa itu. Sengaja Allah panjangkan usianya, Allah ulur waktunya, Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan. Allah sampaikan umurnya di hari raya Idul Fitri, dan Allah masih memberinya nikmat hidup sampai di hari yang mulia ini, hari Jumat. Untuk apa? Supaya Allah beri mereka kesempatan untuk bertaubat. Karena Allah tahu dirinya masih bergelimang dosa, masih banyak dosa-dosanya, dan Allah sayang pada hambanya. Allah ingin ketika hamba itu menghadapnya dalam keadaan bersih dari segala dosa. Tapi kebanyakan hamba itu
yang tak sayang pada dirinya sendiri, yang suka menjerumuskan dirinya ke dalam neraka Jahannam. Maka merenung kita sejenak, termasuk golongan yang manakah kita, termasuk kelompok yang manakah kita dari 3 kelompok tadi. Berapa lama sudah hidup di dunia ini? Berapa kali sudah kita lalui bulan Ramadan? Apakah Ramadan yang setiap tahunnya kita temui, kita jalani, dan kita lewati membuat diri kita jadi lebih baik, jadi lebih soleh, jadi lebih takut kepada Allah? Atau justru sama saja dari tahun ke tahunnya, dari Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, sama saja kualitas iman kita, sama saja kualitas ibadah kita, atau bahkan jangan-jangan semakin lebih buruk dari tahun ke tahunnya? Kalau memang sudah ada perubahan lebih baik, alhamdulillah, berusahalah istiqamah. Tapi kalau masih sama saja atau bahkan lebih buruk, maka segeralah sadar, perbaiki diri dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat, selagi kesempatan itu masih ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.